Jadi kita akan bahas langsung ke solution aja ya. Solution nanti bagaimana cara mengerjakannya untuk membuat purchase order gitu ya. Membuat purchase order. Data yang dibutuhkan ada beberapa, ada vendornya, ada purchase organization, purchasing group, company code, material, PO, plan, storage location. Ini yang kita butuhkan datanya. Untuk vendor, untuk kelas kita gunakan adalah Baltus C, strip nomor komputer ya. Ini adalah Baltus C, strip nomor komputer saudara atau nomor punggung saudara. Seperti itu. Baik, sekarang kita coba lihat di SAP-nya. Sebentar. Oke, kita masuk ke SAP ya. Apakah sudah muncul di layar saudara SAP? Sudah, Pak. Oke. Mana nih settingnya? Oke, jadi untuk yang bagian ini, untuk purchase order, yang kita lakukan apa? Pokoknya ikuti di modul ya, ikuti di modul. Kita ikuti pelan-pelan. Logistik, karena kita sekarang membahas bagian logistik. Kemudian kita lihat material management, ya. Kemudian kita lihat ke bagian purchasing, karena kita mau membeli barang. Kemudian sekarang kita pilih purchase order karena kita membuat purchase order. Kemudian create, kita pilih yang apa? ME21N ini, vendor atau supplying plan known ya. Nah, di sini kita bisa klik ke kanan, add to favorite untuk memasukkan dalam daftar favorit. Nih. Di sini sudah muncul ME21N. Ingat terus ya, ME21N ya, ME21N. Seperti itu. Nah, kalau sudah, diklik 2 kali. Nah, ini di close saja nggak apa-apa. Akan muncul seperti ini, ada 3 nih ya. Ada yang seperti ini mungkin nanti. Ada yang munculnya, ada header, ada item overview, ada item. Kita pilih yang header, diklik aja, item overview, diklik aja untuk penjelasannya. Nah, standar PO kita diminta untuk mengisi di sini vendor Baltus C, ini ya, Baltus C strip nomor komputer. Baltus C strip nomor komputer. Di enter, ada nggak nih? Nah, di sini coba kita masukkan yang di sini ya. Baltus C strip nomor komputer. Nah, benar ya. Nanti akan otomatis keluar seperti ini. Baltus C strip nomor 60, Baltus AG GR chain strip 60 ya nanti. Kemudian diminta untuk mengisi enter purchasing group. Purchasing group-nya di modul keterangannya adalah B60 gitu ya, 60. Jadi B60
nomor punggung saudara. Purchasing grupnya berapa? Oh, bentar, kembali. Yang ini 1000. Purchasing organization 1000. 1000 itu apa sih? 1000 itu IDES Deutschland. Ya, IDES Deutschland. Purchasing grupnya baru B60 tadi. Company code-nya berapa? Company code-nya di modul adalah 1000. Ya. Nah, kemudian jadi yang kita isi 1, 2, 3, 4. Yang kita isi lagi apa? Yang kita isi lagi adalah materialnya. Material kita isi T strip mm, C strip nomor punggung saudara. Sudah? Kalau sudah, nanti diminta adalah kuantitasnya. Jumlahnya adalah 10. Apalagi di sini plan. Plannya adalah 1000. Ya. Plan adalah 1000. Kita isi 1000. 1000 itu apa toh? Kita klik aja ya. 1000 adalah Hamburg ini ya. Hamburg ini. Kemudian storage location-nya 0001 ditulis di sini. 0001. Sudah? Nah, kemudian net price. Jangan lupa net price ya. Jadi di modul saudara belum ada net price-nya ya. Tadi saya sudah ingatkan untuk net price-nya adalah 125. Seperti yang ada di slide yang saya kirimkan. Nanti saya kirimkan ya. Mohon maaf belum saya kirim. Net price-nya adalah 125. Di enter aja. Nanti akan hijau semua ya. Udah hijau semua. Oke. Kalau sudah, berarti kita save. Ya. Kita save. Sini. Nah, ini ada keterangan standar PO sama dengan 45. Berapa tadi? Ketik dulu ya. 000 179 39. Saudara tulis itu nomor PO-nya. Jangan sampai lupa untuk menulis ya. 45.000 17.939. Ini tempat saya. Nanti pasti tiap transaksi berbeda. Oke. Nah, kalau sudah ini berhasil namanya, berhasil. Nah, saudara sudah print screen, di oke saja. Selanjutnya diminta untuk mendisplay ya, display purchase order. Nah, kalau sudah ini kita keluar ya, kita keluar. Kemudian kita minta display ya, display maka pilih purchase order, kemudian other purchase order. Ya. Sini. Mana purchase order? Ada create display harusnya ada. Release display. Other purchase order. Coba ini ya, kita bisa lihat ini. Di keterangannya cuma diminta untuk purchase order terus other purchase order ya. Kita coba bisa tracking ini. Wah, ini apa nih? Purchase dokumen per dokumen number ini. Kita bisa coba yang lain. Terkait apa? Display ini ya. Tadi kan kita create, sekarang display. Nah, di sini kita bisa lihat PO kita di 45000 17939 ya. Apakah terlihat saudara? Ya. Jumlahnya berapa? Net price-nya 125.000 nih keterangannya. Yang kita beli jumlahnya 10 ya, 10. Udah. Kalau sudah selesai di print screen copy paste gitu ya, paste. 4-1 selesai. Seperti itu. Nah, ini saya berikan tawaran pada saudara. Apakah
langsung dikerjakan sekarang atau nanti. Kalau sekarang saya bantu di sini. Jadi saudara apa namanya mengerjakan sambil saya lihat di sini. Atau cukup melihat sebentar dari saya, kemudian nanti kalau ada masalah tanya di grup. Pilih yang mana, saudara? Yang terakhir, Pak. Yang terakhir. Baik, yang terakhir ya, nggak apa-apa. Jadi, yang pertama sudah selesai. 41 cuma seperti itu. Kita diminta untuk membuat PO tadi. ME21N, diklik, diisi, isi, kemudian isi dah. Enter, save dah. Seperti itu, gampang sekali ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yakni membuat namanya good receive. Ya, good receive. Dengan referensi purchase order. Ya, saudara sambil buka modul ya, buka modul saudara, jangan males. Nah, di sini langsung aja buka solution 4-2 ya. Ini kita adalah bukan purchasing lagi, tapi kita masuk ke material management, terus inventory management. Jadi manajemen persediaan. Setelah itu apa? Setelah itu adalah good movement. Ya. Setelah good movement apa? Kita cari good receive, nih good receive. Nah, udah. Pilih yang for purchase order. For purchase order. Nah, di situ ada beberapa pilihan ya. Saudara pilih yang ini, yang atas nih. Migo GR, strip GR atau Migo gitu ya, Migo. Diklik nih ya, diklik 2 kali nanti. Silakan GR for purchase order, diklik 2 kali. Nah, saudara tinggal memasukkan angka tadi. PO tadi 45000 17939. Tempat saya nih ya. Dah, apalagi yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah saudara tinggal klik gambar ini ya, gambar jam. Execute. Nah, di sini saudara diminta untuk mengecek kan, good receive itu mengecek barang yang sampai gudang. Kita harus ngecek apakah benar kuantitasnya 10. Oh, ternyata sudah benar. Apakah jumlahnya pas-pas gitu ya. Oh, baiklah. Berarti kalau sudah selesai, maka kita tinggal klik nih item OK gitu ya. Berarti apa keterangannya? Berarti barang yang dikirim sudah sesuai dengan yang permintaan yang dibeli seperti itu. Ya. Kalau sudah kita save ya, kita save. Tapi ini ya. Post nih ya, post good receive nih ya. Save. Nah, maka ada material dokumen 5.000 berapa ini? Ditulis juga, saudara tulis saja 5.000. Kosongnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 juta. 590. Saudara tulis ya. Tulis. Kalau sudah di OK. Ya, sudah di OK. Yang kedua, kita diminta untuk display material dokumen atau melihat dokumen material. Ya, ini kita keluarkan dulu terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang kita diminta untuk melihat. Maka kita pilih yang display. Ya, cari yang you can display material document from the same transaction that you use post Migo. Jadi sama tadi. Sama dengan yang kita buka tadi. Ini kan ada pilihannya good receive ya toh? Good receive. Kita klik display. Nah, material dokumennya adalah 5 juta ini, kita klik aja gitu ya. Klik. Nah,
di sini akan muncul seperti ini gitu ya, otomatis ya. Jadi untuk good receive dan kemudian untuk display sama-sama di sini ya. Seperti itu. Ini tinggal diklik aja. Berarti sudah selesai, udah dokumen udah bagus, di print screen paste. Udah seperti itu. Selesai. Selesai. Mudah apa gampang? Mudah ya. Di good receive cuma ngisi satu angka 45000 tadi, 939 tadi tempat saya. Kemudian diklik ini gambarnya, nanti kalau di item oke ya. Sudah selesai. Ini 42 selesai. Mudah sekali. Exercise 4-3, saudara diminta untuk menulis atau post ya, post invoice using logistic invoice verification, menggunakan invoice verification. Jadi saudara lihat Exolution 4-3 ya, A-3. Itu logistik masih material management, tetapi sekarang bukan lagi inventory management, tetapi logistik invoice verification. Invoice verification. Kemudian apa? Dokumen entry ya, dokumen entry. Nah, ada beberapa pilihan. Yang mana Pak? Apakah yang Miro atau yang Mir 7, Mir A? Kita pilih yang Miro. Ya, Miro. Miro. Kemudian kita klik 2 kali. Seperti ini, oke aja di oke ya. Oke. Nah, di sini informasi yang diminta untuk mengisi apa? Invoice date-nya adalah hari ini. Tanggal 19. Klik. Kemudian ada reference. Referensinya adalah 234 terus nomor komputer kita. Ya. Nomor komputer kita. Kemudian apa? Kemudian kita isi nomor PO di sini. Tadi. Jadi kalau saudara tidak mengisi nomor PO nanti bingung juga nanti. Ya. Maka saudara isi di sini 45000 berapa tadi? 17939 ya. Jadi yang diminta ngisi cuma 1 2 3 nih ya, 3 ini. Sudah. Kemudian kita enter coba. Enter. Nah, akan muncul otomatis seperti ini. Jumlahnya adalah 1250. Kemudian purchase-nya seperti ini. Kemudian macam-macam ini ya, kita lihat saja. Boleh dilihat. Ini keterangan teksnya adalah 19%. Kemudian apa lagi? Saudara bisa lihat yang lain, komitmen, oh tidak ada yang lain ya. Sudah selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, saudara bisa misalnya mau nambahkan calculate text dicentang, boleh. Ya, boleh. Nih. Kemudian apa? Kemudian kita diminta untuk mengisi angka amount ini. Berapa jumlah amount-nya adalah sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. 1487,50. Oke, ini salah. Saya hapus dulu. Kebanyakan. Nah, kalau misal salah input, nanti akan berubah nih balance-nya. Kita coba buat hapus lagi ya, hapus. Kita buat 0 lagi, di enter lagi gitu ya. 1487 1. Kita masukkan lagi 1487,50 ya. Bisa nggak nih? Nah, angka ini harus sama dengan angka yang di sini tadi. Kalau sudah berhasil, nanti akan menjadi hijau ya, menjadi hijau ini. Berarti sudah balance ya, sudah balance.
Ingat, kalau misal ini masih merah, karena salah input tadi 10 tadi misal, berarti nggak balance. Maka sekali lagi caranya adalah saudara isi angka 0. Nah, baru kemudian saudara isikan tadi 1487,50 tadi di enter. Dah. Setelah itu kita adalah diminta untuk pause. Dah. Nah, bentar, update. Nah, sudah berhasil ini dokumen nomor 5105609322 sudah berhasil dibuat. Nah, ini dokumennya sudah juga tulis juga kalau bisa ya 5105609322. Kenapa? Karena ini kita gunakan untuk yang selanjutnya juga gitu ya. Jadi tulis ini untuk apa? Invoice verification. Invoice verification. Seperti itu. Jadi kita bisa kita gunakan ini untuk yang lain juga. Ya. Ditulisnya di print screen paste. Ya. Jadi kalau misalnya saudara lupa, saudara tinggal buka dokumen yang saudara buat, tugas yang saudara buat. Itu. Jadi cukup itu tugasnya. Gampang sekali toh. Cuma exercise 41, 42, 43. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, saudara? Belum, Pak. Oke.